Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sesaat seperti dunia berhenti berputar. Mereka saling menatap, saling menyelami perasaan masing-masing. Getaran itu semakin kencang, menjalar ke seluruh tubuhnya. Kesamaan dengan derasnya darah mengalir. Hangat, penuh damba. Wajah ratu yang polos tanpa sentuhan make-up, tetapi pesonanya menarik perhatian si Tegar. Tak bisa memandangi wajah cantik wanita itu, hingga mata pun enggan berkedip. Lepasin. Seluruh ratu menghempaskan tangannya. Namun Tegar tidak merasa tersinggung. Seolah senyum terpancar dari sudut bibirnya yang ranum. Jangan macam-macam ya kamu. Tandasnya menunjuk wajah Tegar yang terlihat semeringah itu. Cantik juga kalau lagi ngambek. Goda Tegar mampu membuat gadis itu terbang melayang karena pujiannya. Tegar sendiri merasa aneh dengan dirinya yang tiba-tiba hilang rasa malu dan kejaimannya selama ini. Ya hanya di depan gadis itulah ia bersikap hangat dan humoris. Apa kamu bilang? Ujar ratu, pura-pura tidak mendengar perkataan Tegar. Wajahnya sampai maju ke depan, tepat di hadapannya. Rayuan kamu itu basi. Tandasnya, hari ini ratu benar-benar pergi meninggalkannya. Tanpa menoleh ke belakang. Sebagai salam perpisahan, tak berapa lama, sebuah taksi berhenti tepat di hadapan gadis itu. Ratu masuk, setelahnya kendaraan roda 4 itu melesat jauh meninggalkan Tegar seorang diri. Tatapan matanya bahkan enggan berkedip, sampai jejak si gadis penjual asongan itu benar-benar tak terlihat lagi. Entah mengapa ia merasa ingin mengenal lebih jauh gadis itu. Aku harus cari tahu siapa gadis itu sebenarnya. Gumamnya menyusul ke mobil. Hari ini Giva sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Keadaannya jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Bahkan pemuda yang memiliki lesung di pipinya itu tidak merasa kalau dirinya sakit. Atau ada yang aneh dalam tubuhnya. Seperti biasa sesampainya di rumah, pemuda itu langsung ke kamar dan mengganti pakaian untuk melakukan beberapa pemanasan sebelum ia berenang. Saat menapaki ruang tengah, Samir juga Cantika ada di sana, menyadari keberadaannya yang akan pergi lagi. Mau kemana kamu? Tanya Cantika langsung menghampirinya. Wajah perempuan itu sudah terlihat panik lantaran melihat Giva memakai pakaian olahraga. Mau renang, Mam. Jawab pemuda itu santai. Seolah-olah tidak sedang terjadi sesuatu kepada dirinya. Cantika menggeleng, melihat putranya akan pergi, sedangkan jelas dokter mengatakan kalau keadaan Giva sedang tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga berat. Apalagi olahraga renang, yang ada hubungannya dengan air. Enggak, sayang, disergah oleh Cantika. Bahkan wanita itu tak canggung memeluknya. Kamu masih sakit, ujarnya khawatir. Giva tersenyum kecut. Giva baik-baik aja. Mam, dokter itu tuh salah diagnosa. Giva nggak ngerasa Giva itu sakit. Buktinya apa? Sekarang Giva masih seger kan? Ujarnya, memutar badannya, memperlihatkan kalau dirinya memang tidak sedang dalam keadaan sakit. Jeti, Mami nggak usah khawatir. Tapi, Giva menangkup kedua bahunya, seraya berkata, Giva sehat, Mam. Jangan percaya sama ucapan dokter itu. Sambil memandangi wajah maminya yang cemas itu. Giva mau olahraga dulu ya. Pamitnya, bersalaman kepada mereka berdua. Samir hanya diam, membiarkan dirinya pergi. Sepinggal Giva, Samir mengampiri istrinya. Mengajak istrinya duduk bersebelahan. Samir tahu kalau saat ini Cantika sedang cemas dan merasa khawatir akan keselamatan putra mereka. Sudah. Nggak usah terlalu banyak pikiran. Kita percayakan sama Tegar aja, yang ucapnya merangkul pundak kesayangan. Tapi Dad, air matanya jatuh perlahan. Tak berapa lama diusapnya oleh Samir. Jangan nangis ya, sayang. Udah ya, kita doakan saja yang terbaik untuk anak kita. Sambil diusap juga punggungnya. Kalaupun memang ada kanker di otak Giva, kita masih bisa menyembuhkan dia dengan jalan apapun. Termasuk kemoterapi atau pengangkatan penyakit itu. Sambung Samir memberikan solusi.
Kita akan bawa Giva ke luar negeri, tempat yang bisa menyembuhkan anak kita. Jika dilihat dari fisik dan juga perkembangan diri Giva, memang tak ada yang aneh. Tidak juga ada tanda-tanda penyakit bahaya seseorang di tubuh pemuda itu. Awalnya bukan hanya pihak keluarga saja yang terkejut. Dengar kabar dari dokter kalau Giva menderita penyakit kanker otak. Giva sendiri juga syok bahkan tidak percaya hal itu terjadi. Ikut aku. Sekarang, tangan kekar dan berotot. Tiba-tiba saja menarik tubuhnya hingga ia merasa kesakitan. Ratu merasa tidak memiliki musuh atau orang yang membencinya. Siapa kamu? Sarkatnya, berontak. Lepaskan gue, atau kalian akan. Belum juga diam. Pengaruh obat bius membuat gadis itu tak sadarkan diri. Hanya dalam hitung detik, matanya terpejam dan tak teringat apapun. Bawa dia, cepat. Seru salah satu dari kedua orang yang menyekap Ratu. Mereka membawa tubuh Ratu ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, matanya mulai terbuka. Dilihatnya sekeliling tempat itu. Sunyi. Tak ada satupun orang di dalamnya. Sejuah ruangan yang tercetum mewah, membuatnya merasa asing. Desisan halus keluar dari bibirnya, kala ia merasakan nyeri akibat sisa obat sialan tadi. Gue di mana? Sih. Umpatnya kasar. Saat akan beranjak, pintu ruangan itu terbuka lebar. Seorang pemuda gagah berani, tubuhnya atletis berjalan mendekatinya. Bodoh! Umpat pemuda itu begitu melihat dirinya. Kalian salah tangkap. Bodoh! Seru pemuda itu kepada dua anak buahnya yang ada di dalam sana. Tapi, Tuan, seret perempuan ini pergi dari sini. Titah pemuda itu lagi, tegas dan tak terbantahkan. Ratu cuma bisa memandangi pemuda dan juga antek-anteknya yang tiba-tiba menyerang dirinya. Menyekapnya di tempat itu. Ia bisa merasakan kalau mereka memiliki niat jahat dengan seseorang. Siapa kalian? Ujarnya, bengis. Bahkan tak segan menatap sinis ke arah pemuda itu. Gak usah banyak tanya kamu. Sembat si pemuda itu, menatapnya tajam. Matanya menyalang merah. Cepat bawa perempuan ini pergi. Hanya dalam hitungan detik, dua orang penjaga yang menyekapnya tadi membawa Ratu keluar. Dimasukkan lagi ke mobil dan diturunkan ke jalanan. Sial. Umpat si Ratu kesal. Di jalanan yang tidak ia kenali, ia berjalan kaki menyusurinya. Di sini mana ada taksi? Sih, ujarnya lagi setelah tengok kanan kiri. Tak ada kendaraan umum yang lewat. Ini kan perumahan elit. Enggak akan adalah taksi atau kendaraan umum yang lewat. Mana ini jauh pula dari rumah. Sambil berjalan ia ngedumel kesuh. Sejauh ia berjalan, tak ada satupun orang yang ia kenali. Tak ada kendaraan atau tumpangan yang bisa ia mintai tolong. Karena lelah berjalan, ia berhenti dan duduk di tepian jalan. Sambil memandangi kanan kiri. Gue capek banget. Gila. Saat akan membuka HP-nya, Ratu tak menemukan jaringan internet di tempat itu. Gila nggak ada jaringan pula. Umpatnya kesal, makin kesal lagi. Gue harus gimana nih? Diusapnya mukanya dengan kedua tangannya. Saat mata terbuka ia dikejutkan dengan seseorang yang duduk tepat di hadapannya. Kamu!